Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang bagi kita semua. Bagaimana kondisinya? Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Ya, jangan lupa ya tetap menjaga kesehatan. Jangan sering-sering keluar rumah dan selalu ingat 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Iya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, saya ingin satu orang untuk memimpin doa. Ya, Adila. Kepercayaan kita masing-masing. Ya, baiklah ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi lembaga keuangan bank ya. Jadi saya sudah mempersiapkan PowerPoint. Jadi ini nanti kita mulai ya, Nak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan bank ya. Jadi tujuan kita membahas materi ini yang pertama yaitu agar siswa mampu menjelaskan pengertian lembaga keuangan bank dengan benar. Kemudian yang kedua, agar siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non-bank dengan benar. Kemudian yang ketiga, agar siswa mampu mengidentifikasi tugas-tugas lembaga keuangan bank dan non-bank dengan benar. Yang keempat, siswa mampu melakukan klasifikasi terhadap lembaga keuangan bank dan non-bank ya, itu tujuan kita. Selanjutnya, saya ingin bertanya dulu ya. Ini gambar apa nih ya kira-kira ya? Gambar bank, Bu. Gambar bank ya, iya. Jadi saya yakin bank ini tidak asing ya dengan kalian ya, karena pasti di sekitar tempat tinggal kalian ada terdapat bank ya. Menurut pendapatmu bank ini apa ini sebenarnya ya? Bank sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga. Iya, itu kalau selama ini mungkin kita ketahui bank itu tempat menyimpan uang, kemudian tempat untuk meminjam uang atau kredit ya. Kemudian lembaga keuangan itu ada dua, yang pertama lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank ya. Jadi lembaga keuangan itu adalah lembaga yang bertindak menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana umumnya telah diatur oleh regulasi pemerintah. Ya, jadi regulasi itu artinya adalah undang-undang ya, Nak ya. Jadi nah, ini dia pengertian bank ya. Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selain itu juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Nah, ini lembaga keuangan bank ini ada 3 ya anak-anak. Yang pertama itu bank sentral ya. Nah, ini dia bank sentral. Yang kedua adalah bank umum. Nah, yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat atau BPR ya. Nah, kita mulai membahas yang pertama itu bank sentral ya, Nak. Siapa yang pernah mendengar bank sentral? Bank sentral atau apa itu, Nak, bank sentral? Bank sentral adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan moneter. Oke ya, jadi kalau di Indonesia yang bertindak sebagai bank sentral itu adalah Bank Indonesia ya. Bank sentral itu ada 3 ya. Yang pertama membuat dan melaksanakan kebijakan moneter ya. Kemudian yang kedua tugasnya adalah mengatur dan menjaga sistem pembayaran ya. Kemudian mengatur dan mengawasi perbankan ya. Kemudian kita masuk ke jenis lembaga keuangan bank yang kedua ya. Nah, ini dia ya. Jadi yang kedua itu adalah bank umum. Tugasnya menghimpun dana dari masyarakat, kemudian
menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, ya, melayani kegiatan lalu lintas pembayaran. Maksudnya kegiatan lalu lintas pembayaran itu dia sebagai perantara pembayaran antara penjual dan pembeli yang menggunakan pembayaran secara transfer, ya. Jadi bank umum ini jenisnya terbagi dua lagi ya nak ya. Yang pertama bank devisa, kemudian yang kedua bank non devisa, ya. Sekarang kita masuk kepada tugas-tugas dari bank umum, ya. Jadi tugas pertama menghimpun dana dari masyarakat, ya. Yang kedua memberikan kredit, ya. Tadi kan surat pengakuan hutang, ya. Kemudian yang keempat memindahkan uang, ya. Yang kelima menerima pembayaran atas tagihan surat berharga. Dan yang keenam menyediakan tempat untuk menyimpan surat dan barang berharga. Yang terakhir itu melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, ya. Itu tadi tugas dari bank umum, ya. Oke, berikutnya kita masuk ke Bank perkreditan. Iya, bank perkreditan rakyat. Jadi bank perkreditan rakyat ini biasanya dia tuh terdapat di desa-desa, ya, atau di daerah kecamatan, ya. Tugasnya itu yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya. Yang kedua, memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang keempat, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau jenis tabungan lainnya, ya. Jadi bank perkreditan rakyat ini dia juga menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit, tetapi dia tidak melayani lalu lintas pembayaran, ya, seperti yang dilakukan oleh bank umum, ya. Oke, demikian materi yang saya sampaikan mengenai lembaga keuangan bank ini, ya. Jadi apabila ada hal-hal yang kalian tidak pahami, ya, jadi kalian boleh menuliskannya di buku, ya. Setelah kalian tulis, silakan mengumpulkan informasi dari mana saja, ya. Kemudian untuk tugas diskusi, silakan membentuk kelompok, satu kelompok beranggotakan 4 orang. Nah, nanti hasilnya akan kita presentasikan pada pertemuan berikutnya, ya. Individunya saya nanti akan membagikan soal melalui Google Form, ya. Nanti bisa saya bagikan nanti linknya di WA Group. Nah, nanti kalian kerjakan, ya, sesuai dengan petunjuknya, ya. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan hari ini? Ayo silakan. Puan, Bu. Ya, silakan Puan. Kesimpulannya adalah lembaga keuangan bank terdiri atas 3 macam, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Iya, oke, ya, itu kesimpulannya, ya. Nah, berikut ini adalah tugas yang nantinya akan saya share di WA Group melalui aplikasi Google Form, ya. Ini ada 5 soal pilihan berganda. Jadi silakan nanti kamu kerjakan, ya, Nak. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Ya, mudah-mudahan kita masih dalam keadaan yang sehat dan masih tetap bersemangat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Minggu depan kita akan membahas mengenai lembaga keuangan non-bank, ya. Jadi silakan dibaca dulu bukunya, ya. Oke. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.